Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Cindika Pramono. Saya dari kelas 11 IPA 4. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan sebuah jurnal yang berjudul Efek Olahraga Ringan pada Fungsi Imunitas Terhadap Mikroba Patogen Infeksi Virus Dengue. Jurnal ini ditulis oleh Dian Mahendra-Sari Sukendra yang berasal dari Universitas Negeri Semarang tahun 2015. Ya, langsung saja di sini saya akan menjelaskan imunitas atau kekebalan pada tubuh manusia merupakan pertahanan tubuh untuk mencegah infeksi mikroba patogen. Nah, misalnya itu virus dengue penyebab penyakit demam berdarah dengue atau DBD. Nah, virus dengue atau dengue ini merupakan salah satu organisme patogen penyebab DBD. Nah, dengue sampai sekarang dikenal ada 4 serotip, nah, yaitu dengue 1, dengue 2, dengue 3, dan dengue 4. Nah, orang yang terinfeksi dengue ada yang asimptomatik maupun simptomatik. Nah, penderita DBD terbagi menjadi dengue fever atau DF, dengue hemorrhagic fever atau DHF, dan terakhir ada dengue shock syndrome atau DSS. Nah, mekanisme pertahanan tubuh akan menentukan proses reaksi infeksi yang terjadi penyebab penyakit dan tubuh manusia sebagai host phase. Nah, faktor yang mempengaruhi mekanisme pertahanan tubuh ini adalah dari usia, gender, etnis, genetik, dan status imun. Nah, kekebalan tubuh ini dapat mudah ditingkatkan dengan cara latihan fisik atau olahraga yang cukup serta tidur yang cukup. Nah, tubuh ini mudah terinfeksi oleh organisme patogen. Nah, apabila kekebalan tubuh menurun, nah, komponen utama dalam sirkulasi darah itu adalah leukosit. Nah, leukosit ini dapat mudah ditingkatkan dengan cara yang mudah, yaitu dengan cara olahraga atau latihan fisik. Yang disarankan adalah olahraga yang cukup dan tidak berlebihan. Nah, olahraga yang berlebihan itu akan berakibat negatif karena menyebabkan imun menjadi tertekan dan jadinya penurunan fungsi imun. Nah, upaya pencegahan terinfeksinya penyakit DBD ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas fisik tubuh. Peningkatan kualitas fisik tubuh ini dapat dicapai dengan cara bergerak atau latihan fisik. Prinsip latihan fisik yang benar ini akan menghasilkan pengaruh dan adaptasi biologis yang baik terhadap tubuh. Tulisan ini atau jurnal ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai mekanisme infeksi dengue, pentingnya latihan atau aktivitas latihan fisik atau olahraga pada anak-anak dalam fungsi imunitas, kekebalan tubuh, lalu pencegahan imunodepresi saat latihan atau olahraga, dan upaya mempertahankan kekebalan tubuh. Nah, yang pertama dibahas adalah mekanisme dengue. Nah, orang yang infeksi dengue itu ada yang asimptomatik, ada juga yang simptomatik. Nah, penderita DBD ini terbagi menjadi dengue fever atau DF, dengue hemorrhagic fever atau DHF, dan yang terakhir dengue shock syndrome. Nah, dengue ini menginfeksi sel dan memunculkan respon imun. Dengue ini ditransmisikan secara intradermal melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Nah, dengue ini menginfeksi sel dendritik dan makrofag. Nah, sel dendritik dan makrofag merupakan sel yang termasuk golongan sel imunitas tubuh. Nah, di samping ini ada gambar 1. Nah, gambar 1 ini merupakan respon imun pada infeksi ulang dengue dengan tipe yang berbeda. Nah, dari infeksi ulang tersebut membuat beraugmentasinya multiplikasi virus. Nah, virus ini menyerang 2 titik. Yang pertama itu membuat peningkatan permeabilitas pembuluh darah dan membuat trombosit berkurang. Nah, ketika menyerang 2 titik tersebut, lalu terjadilah kondisi hipovolemia dan proses koagulopati. Nah, di mana hipovolemia ini menyebabkan muntah, diare, dan pendarahan yang berlebihan. Nah, dapat menyebabkan shock hingga mengancam jiwa saat organ ini tidak mendapatkan cukup darah atau pasokan oksigen. Nah, sehingga membuat seorang itu meninggal dunia. Nah, tidak lupa juga koagulasi intravaskular diseminata ini menyebabkan darah membeku secara berlebihan. Akibatnya gumpalan darah ini dapat mengakibatkan aliran darah untuk mencapai organ tubuh. Nah, yang menyebabkan kematian atau meninggal dunia itu. Lalu di samping ini ada juga gambar kedua. Nah, gambar kedua ini merupakan mekanisme imunopatologis
yang berperan dalam terjadinya demam berdarah dengue atau sindrom renjatan dengue. Nah, respon imun yang kita ketahui itu dalam patogenisitas atau patogenesis dapat berupa respon imun humoral, limfosit T, monosit, dan makrofag serta kompleks imun. Nah, respon imun humoral ini berupa pembentukan antibodi yang berperan dalam proses netralisasi virus. Nah, serta sitolisis yang dimediasi oleh komplement. Nah, lalu limfosit T ini berperan dalam respon imun seluler terhadap virus dengue. Nah, monosit dan makrofag ini berperan dalam fagositosis virus dengan organisasi antibodi. Nah, namun proses fagositosis ini menyebabkan peningkatan replikasi virus dan sekresi sitokin oleh makrofag. Nah, lalu serta pada kompleks imun ini terjadi aktivasi komplement. Lalu penjelasan berikutnya adalah aktivitas latihan fisik atau olahraga. Nah, aktivitas olahraga yang cukup atau olahraga ringan dapat dihubungkan dengan kejadian penurunan infeksi penyakit. Nah, aktivitas latihan fisik ringan ini lebih bermanfaat pada fungsi imunitas bila dibanding hanya melakukan aktivitas berupa duduk atau berdiam diri saja atau tidak melakukan kegiatan apapun. Nah, disfungsi imunitas ini muncul ketika olahraga dilakukan secara terus-menerus dalam jangka waktu 1,5 jam. Nah, aktivitas olahraga dengan intensitas yang moderat sampai dengan tinggi atau 55% sampai dengan 75% dari konsumsi maksimum oksigen dan aktivitas olahraga yang dilakukan tanpa ada asupan makanan yang dikonsumsi terlebih dahulu. Nah, olahraga ini memiliki efek positif dan efek negatif. Nah, efek negatif positif pada fungsi imun serta subsidiaritas pada kejadian penyakit. Nah, dengan melakukan olahraga yang teratur ini mampu menurunkan risiko terjadinya infeksi saluran atas besar sebesar 29%. Nah, telah banyak studi yang melaporkan bahwa berbagai macam fungsi sel imun ini menjadi lemah apabila diikuti oleh latihan fisik yang berlebihan atau olahraga berat. Nah, sehingga orang akan lebih mudah infeksi penyakit meskipun infeksi penyakit ini ringan tetapi mampu menurunkan performa. Nah, lalu infeksi virus yang parah pada seseorang dapat mengakibatkan kesalahan yang bersifat persisten. Nah, infeksi virus berkaitan dengan sistem kekebalan tubuh. Tubuh manusia ini mempunyai kemampuan untuk melawan berbagai macam agen penyakit yang cenderung mengakibatkan perubahan patologis dan klinis muncul sejalan dengan proses infeksi. Nah, lalu penjelasan berikutnya kekebalan tubuh. Nah, kekebalan atau imunitas yang terdapat pada tubuh itu terdiri dari sistem imun spesifik atau kekebalan buatan. Nah, sistem imun non spesifik buatan dan sistem imun non spesifik atau kekebalan buatan. Nah, sistem imun spesifik sebagian besar ini muncul karena ada aktivitas pemicu spesifik. Nah, kekebalan buatan atau sistem imun non spesifik ini terjadi karena aktivasi umum, bukan berasal dari proses melawan agen penyakit. Nah, agen penyakit yang mampu menginfeksi tubuh itu akan menyebabkan terjadinya respon imun. Nah, respon imun yang timbul itu merupakan reaksi dari sistem imun spesifik, nah, atau kekebalan buatan. Sistem imun spesifik ini mampu mengenal patogen atau benda asing yang masuk dalam tubuh. Nah, patogen yang pertama kali masuk menginfeksi tubuh dan akan menginisiasi sensitivitas dari sel imun. Nah, apabila tubuh kembali terpapar patogen yang sama, maka tubuh sudah mampu mengenali patogen tersebut dan patogen tersebut akan mudah dihancurkan juga. Nah, respon imun ini memiliki fungsi utama sebagai pertahanan, hemostasis, dan monitoring. Nah, respon imun ini berkaitan dengan kondisi stres. Nah, kondisi stres ini memicu respon imun tubuh untuk melakukan homeostasis. Nah, agar keseimbangan proses tubuh ini berlangsung normal kembali dan peningkatan hormon stres ini dapat mempengaruhi
sirkulasi. Nah, kapasitas fungsi leukosit ini dapat menurun karena melakukan aktivitas fisik yang intensif, dan dalam jangka waktu lama peningkatan hormon stres ini dimungkinkan dapat muncul selama beraktivitas. Hormon stres ini akan masuk ke dalam sirkulasi darah pada area sumsum tulang. Nah, terdapat leukosit matang dalam jumlah sedikit. Nah, leukosit dalam jumlah sedikit ini yang terpapar hormon stres ini dapat menyebabkan imunodepresi. Nah, imunodepresi ini menyebabkan kekebalan tubuh menurun, nah sehingga memudahkan tubuh terinfeksi penyakit. Lalu penjelasan berikutnya adalah efek latihan fisik pada fungsi kekebalan tubuh. Nah, latihan fisik singkat, ringan, dan moderat ini, hingga latihan berat ini dapat memberikan efek tekanan sementara. Nah, pada efek tekanan sementara pada fungsi kekebalan tubuh. Latihan fisik yang dilakukan ini akan diikuti oleh respon menyerupai gejala yang sama. Nah, seperti kondisi terinfeksi, sepsis, atau trauma. Nah, ada peningkatan jumlah leukosit dalam sirkulasi darah. Nah, pengaruh intensitas dan durasi latihan terjadi pula peningkatan konsentrasi plasma dari berbagai substansi yang dikenal sebagai efek fungsi leukosit. Berikutnya, perubahan hormonal ini juga terjadi pada saat latihan. Nah, termasuk peningkatan konsentrasi plasma dari berbagai hormon. Nah, hormon seperti hormon epinefrin atau adrenalin, kortisol, hormon pertumbuhan, dan prolaktin yang dikenal sebagai efek imunomodulator. Nah, IL-6 yang berasal dari otot sebagian nampak berhubungan dengan peningkatan sekresi kortisol selama latihan dengan durasi lama. Nah, infusi IL-6 ini direkombin pada saat orang istirahat. Nah, hampir menyerupai peningkatan kortisol plasma IL-6 pada orang yang melakukan latihan fisik dengan mekanisme yang sama. Infusi IL-6 ini tidak merubah plasma katekolamin atau level insulin. Nah, level insulin pada orang sehat saat kondisi istirahat. Nah, sehingga IL-6 ini dari otot dimungkinkan turut berperan pada respon kortisol saat melakukan latihan fisik. Nah, sedangkan perubahan hormonal yang lain itu hormonal berasal dari IL-6. Nah, meskipun jumlah imunitas humoral itu atau seluler tergantung pada tipe sitokin yang dilepaskan oleh sel TH yang telah diaktifasi. Nah, T leukosit ini dibagi menjadi tipe 1 dan tipe 2. Nah, tergantung pada jenis sitokin yang paling banyak diproduksi. Nah, sel T tipe 1 ini produk utamanya adalah IFN, gamma, dan tumor necrosis factor atau TNF. Nah, aktivitas sel tipe 1 ini dilakukan oleh makrofag dan menginduksi mekanisme menyerang agen penyakit. Nah, sehingga memicu sistem imun berupa respon imun selular. Nah, respon imun selular ini melindungi dari infeksi patogen intrasel. Contohnya seperti virus. Produk utama sel tipe 2 itu adalah IL-4, IL-5, IL-10, dan IL-13. Nah, produk sel tipe 2 ini penting sebagai imunitas humoral. Nah, IL-4 dan IL-13 ini utamanya adalah mendorong defisiensi sel B untuk memproduksi antibodi. Nah, sedangkan IL-5 menstimulasi eosinofil, dan IL-4 dan 10 ini dapat menghambat produksi sitokin sel T tipe 1. Nah, sehingga mempengaruhi keseimbangan sel sitokin tipe 1 atau tipe 2. Nah, sel T tipe 1 mengawali respon imun selular untuk melawan infeksi virus. Melalui mekanisme muscle derived IL-6. Meskipun demikian, keberadaan dominasi sel tipe 2 ini bermanfaat pada mekanisme kekebalan tubuh karena menekan kemampuan sistem imun yang dapat mengakibatkan kerusakan pada jaringan atau inflamasi. Nah, manfaat olahraga ini untuk kesehatan tubuh akan terlihat apabila olahraga dilakukan secara teratur, moderat, dan tidak dalam jangka waktu lama. Nah, beberapa jenis olahraga tidak bisa dikaitkan dengan peningkatan sirkulasi IL-6 dalam tubuh. Nah, berikutnya ini ada sebuah konsep
konsep. Nah, konsep ini merupakan mekanisme mengenai efek olahraga terhadap kerentanan infeksi virus, tetapi mampu menurunkan inflamasi dan risiko perkembangan infeksi kronis. Jadi neutrofil fagositik ini nampak teraktivasi saat melakukan latihan dalam waktu singkat dan frekuent. Nah, tetapi juga terjadi penurunan respon antimulus. Respon antimulus bakteria lipoposakarida. Kondisi tersebut muncul setelah selesai latihan dan dapat berlangsung selama beberapa jam. Nah, latihan dalam waktu singkat dapat meningkatkan sel natural killer atau NK. Tetapi setelah selesai latihan, jumlah sel NK ini akan mengalami penurunan atau berkurang itu di bawah normal setelah beberapa jam dan akan kembali normal dalam waktu 24 jam. Latihan dalam waktu singkat ini juga terlihat berkurangnya respon proliferatif limfosit ke mitogen. Dan penurunan ekspresi penanda aktivasi respon terhadap stimulasi dengan mitogen. Ketika latihan dapat dilakukan dalam jangka waktu lama, kurang lebih 1,5 jam, jumlah stimulasi limfosit ini mungkin juga mengalami penurunan di bawah level pralatihan selama beberapa jam setelah latihan. Latihan fisik ini yang dilakukan mampu memunculkan efek antiinflamasi. Individu yang secara rutin melakukan latihan fisik ini terjadi penurunan juga level biomarker pada sistemik inflamasi. Sebagai contoh, ini individu yang memiliki kebiasaan selain melakukan aktivitas rutin memiliki mitogen stimulated inflammatory sitokin yang rendah. Kadar protein otot skelet pemicu inflamasi juga rendah, produksi adipokin yang rendah juga, dan level serum CRP yang rendah. Oleh karena itu, meskipun latihan berat yang menimbulkan stres serta mampu menurunkan fungsi imunitas dan meningkatkan susceptibilitas infeksi, tetapi hal tersebut tidak merusak imunitas individu secara keseluruhan. Dengan proses naik atau turun aktivasi imunitas juga inflamasi. Hal ini merupakan salah satu mekanisme yang normal terjadi. Selanjutnya pencegahan imunodepresi saat latihan fisik atau olahraga, atau pencegahan turunnya sistem kekebalan tubuh saat latihan fisik atau olahraga. Latihan fisik atau olahraga yang kurang sesuai ini dapat mengakibatkan terjadinya imunodepresi. Kejadian imunodepresi dapat diatasi dengan berbagai cara. Salah satunya itu dengan mengkonsumsi makanan. Suatu studi yang dilakukan oleh Bert Feddersen grup di Copenhagen ini mengindikasikan bahwa pelepasan IL-6 dari otot itu yang berkontraksi mampu mempengaruhi suplemen antioksidan secara jangka panjang. Penelitian yang dilakukan secara single blind dengan studi placebo terkontrol. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumsi suplemen selama 4 minggu per oral serta dikombinasi vitamin C dan vitamin E. Yang terakhir itu adalah upaya mempertahankan kekebalan tubuh. Dengan upaya mendapatkan kekebalan tubuh serta mempertahankan dapat dilakukan dengan rutin latihan fisik atau olahraga yang cukup dan teratur. Suatu studi menemukan bahwa olahraga berat serta dilakukan dalam waktu lama dapat berpotensial mempengaruhi ekspresi toll-like receptor atau TLRS 1, 2, dan 4 pada penurunan jumlah monosit paling tidak selama beberapa jam. Tingginya kadar TLRS ini dapat memelihara keadaan protein transmembran yang berperan penting pada deteksi dan rekognisi mikroba patogen. Selain itu, TLRS mampu mengaktifkan sinyal bahaya secara endogen bila ada jaringan yang mengalami kerusakan. Misalnya protein yang rusak karena tekanan atau panas
Produk utama dari sinyal TLR pada APC adalah produksi sitokin, peradangan, dan protein. Nah, oleh karena itu jalur TLR memegang peranan penting sebagai perantara pada proses inflamasi. Nah, seperti di gambar 2 tadi ya, keberadaan TLR dalam tubuh dapat dikaitkan dengan adanya perbedaan gaya hidup individu dan penyakit. Nah, selanjutnya gambar 4 itu. Nah, gambar 4 itu merupakan jalur TLR memegang peranan penting sebagai perantara pada proses inflamasi. Nah, gambar 4 ini menunjukkan jalur aktivasi sinyal TLR, pengikatan molekul tertentu dari patogen, misalnya itu LPS, nah, atau sinyal bahaya dari molekul secara endogen. Nah, sebagai contoh head shock proteins HSPS oleh TLR akan mengawali interaksi aktivasi APC dan subsequent cell T. Nah, APC ini memakan antigen melalui endocyte pattern recognition receptor atau EPRRS dan proses penurunan imunogenik peptida, menampilkan T-cell reseptor TCRS pada lekuk polimorfik molekul major histocompatibility complex atau HMAC kelas 2 setelah kemunculannya di permukaan sel, yaitu diatur oleh aktivasi TLR. Nah, interaksi terjadi antara APC dan sel TA melibatkan ekspresi permukaan sel, yaitu rangsangan molekul permukaan seperti CD80 dan CD86. Nah, yang merupakan upregulasi aktivasi TLR. Pengaturan aktivasi TLR ini biasanya mengakibatkan terjadi aktivasi dan diferensiasi sel, produksi sitokin oleh APC yang stimulasi oleh aktivasi TLR dan sel T menyebabkan munculnya inflamasi dan aktivasi komponen imun yang lain. Nah, kesimpulan dari jurnal ini adalah latihan fisik atau olahraga berat maupun ringan dapat menyebabkan depresi, sementara pada berbagai aspek fungsi kekebalan tubuh. Nah, depresi fungsi kekebalan tubuh ini terjadi lebih kurang selama 3-24 jam setelah latihan fisik atau olahraga, tergantung pada intensitas dan durasi latihan atau olahraga. Depresi fungsi imun bisa terjadi bila latihan fisik atau olahraga dilakukan dalam jangka waktu lama dan terus-menerus dan tanpa didukung konsumsi suplemen vitamin atau makanan yang cukup. Nah, banyak studi telah menunjukkan bahwa olahraga berat maupun ringan dapat berefek pada kenaikan atau penurunan fungsi kekebalan tubuh. Nah, meskipun hanya beberapa studi yang mampu menunjukkan hubungan langsung pengaruh aktivitas fisik atau olahraga dapat menginduksi depresi imun, terutama jika latihan fisik atau olahraga yang berat atau dilakukan dalam jangka waktu yang lama. Nah, mekanisme kenaikan atau penurunan imun saat latihan fisik atau olahraga dapat memberikan manfaat positif bagi kesehatan dalam jangka waktu panjang. Nah, hal ini berkaitan dengan penurunan insidensi infeksi, penyakit, sehingga apabila ada infeksi mikropatogen, nah misalnya virus, maka tubuh mampu melakukan pencegahan masuknya virus ke dalam tubuh. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.